Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 23 Januari 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang baru dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Preti Tampi. Kepada Ibu Preti, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan pagi kita pada pagi ini adalah Dia mengenakan jubah kebenarannya kepadaku. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Dengan menggunakan pakaian pesta, menggambarkan tabiat yang suci, tidak bercacat celah yang akan dimiliki pengikut Kristus yang sejati. Kepada jemaat diberikan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Kain lenan yang halus, kitab suci berkata, adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, yakni kebenaran Kristus. Tabiatnya sendiri yang tidak bercacat celah, yang melalui iman diberikan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Pakaian ini yang ditenun dengan alat tenun surga, tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia. Saat kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati kita dipersatukan dengan hatinya. Kehendak dibenamkan dalam kehendaknya. Pikiran menjadi satu dengan pikirannya. Pikiran ditaklukkan kepadanya. Kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Seri Membina Jilid 5 halaman 238 sampai 240. Sampai di sini bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Preti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini adalah pekabaran yang sangat penting. Roh Nubuat berkata, perumpamaan tentang pakaian kawin membentangkan di hadapan kita buah pelajaran tentang kepentingan yang tertinggi. Dengan perkawinan digambarkan perpaduan kemanusiaan dengan keilahian. Pakaian kawin menggambarkan tabiat yang harus dimiliki semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kawin itu. Membina kehidupan abadi, halaman 237, paragraf pertama. Artinya, jika kita mau selamat, kita harus memiliki pakaian pesta tersebut, pakaian yang Kristus sediakan bagi kita. Sebab, hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Membina kehidupan abadi, halaman 241, paragraf ketiga. Perhatikan, pakaian itu hanya disediakan oleh Kristus sendiri. Sebab pakaian itu adalah jubah kebenaran Kristus itu sendiri. Artinya, kita tidak bisa mendapatkan pakaian itu dari diri sendiri, atau dari orang lain, atau oknum lain. Hanya dari Kristus kita boleh dapat pakaian kebenaran ini. Bahkan, renungan hari ini berkata, saat kita menyerahkan diri kita kepada Kristus,
hati kita dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya. Kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Agama yang bersinar, halaman 30 paragraf pertama. Mengenakan jubah kebenaran Kristus artinya hati kita bersatu dengan hati Yesus, kehendak kita dibenamkan dalam kehendak Yesus, dan pikiran kita menjadi satu dengan pikiran Yesus. Karena memang hanya Yesus sendiri yang dapat memberikan jubah kebenaran itu kepada kita. Nah, sebagaimana renungan hari ini nyatakan, bahwa jubah kebenaran Kristus ini adalah gambaran dari tabiat suci dan tidak bercela dari para pengikut Yesus, sebab itulah karakter Kristus. Sekarang, bagaimana caranya kita dapat memiliki karakter Kristus yang sempurna itu? Roh Nubuat berkata, Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbarui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Sketches from the Life of Paul, halaman 296, paragraf pertama. Kehadiran Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang adalah kuasa untuk memperbarui dan menyempurnakan karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Roh Kristus inilah jubah kebenaran yang harus kita pakai. Dan agar memahami tentang peran Roh-Nya, Yesus memberikan ilustrasi pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allah-Nya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Kerinduan Segala Zaman Jilid 2, halaman 320, paragraf pertama. Inilah rahasia untuk memiliki karakter Kristus yang sempurna. Saat kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka kita selalu menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, yang olehnya kita menerima kesempurnaan karakter Yesus itu sendiri. Jadi, hanya satu jalan untuk kita dapat memiliki jubah kebenaran Kristus yang adalah karakter Kristus yang sempurna, yaitu dengan memiliki Roh-Nya Kristus yang kudus, yang disebut Roh Kristus. Inilah pentingnya kita mengerti kebenaran tentang Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Satu lagi kita baca, Roh Kristus hendaknya begitu mengendalikan karakter dan perilaku kita sehingga pengaruh kita dapat memberkati, mendorong, dan meneguhkan. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 75, paragraf pertama. Sekarang pertanyaannya, mulai kapan kita kenakan pakaian kebenaran Kristus tersebut? Apakah nanti di surga? Oh tidak. Jubah ini, karakter Kristus sendiri yang tak bernoda, dengan limpah ditawarkan kepada semua umat manusia. Namun, semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Bapa Kita Peduli, halaman 230, paragraf kelima. Jubah kebenaran Kristus harus mulai dipakai di dunia ini. Orang yang ingin menjadi saleh kelak harus terlebih dahulu menjadi orang yang saleh sekarang di dunia ini. Perubahan karakter bukan tunggu nanti. Harus dimulai dari sekarang sebelum pintu kasihan ditutup. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita agar membuka hati kita bagi Roh Kristus dan menerima jubah kebenarannya, agar karakter Kristus menjadi bagian kita dan kita kabarkan kepada sesama. Sebab itulah jaminan kehidupan kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau karuniakan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan tinggal selalu dalam hati kami, yang adalah jubah kebenaran Kristus, agar karakter Kristus menjadi bagian kami, dan kami boleh menang melawan setiap pencobaan, dan hidup kami menjadi kesaksian bagi sesama. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.